kesempatan besar untuk melakukan evaluasi sejauh mana hasil yang diperoleh pada 5 tahun yang akan lewat tentunya, dan apa-apa yang harus dipertajam, diperkuat, dan dilakukan pada periode yang kedua. Ini walaupun periode yang kedua ini mungkin tidak sampai 5 tahun, karena menurut undang-undang hanya sampai 2004 kalau tidak salah, kecuali ada perubahan undang-undang sehingga full 5 tahun. Nah, jadi periode yang kedua itu sekitar lebih kurang 3 tahun. Tetapi dua periode itu adalah bukan periode yang pendek dalam memimpin sebuah pemerintahan. Oleh karena itu, saya membayangkan pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang atau satu pasangan dalam dua periode harus ada bekasnya yang harusnya monumental, dikenang oleh generasi yang akan datang. Apa hal-hal yang dilakukan yang menjadi ingatan ya bagi generasi kita pada masa mungkin 5, 10 atau 20 tahun yang akan datang. Oh, ini bekas kepemimpinannya tokoh yang namanya Umi Dinda dan Pak Dahlan. Dikenang lama dan selalu diingat. Dan itu saya kira cita-cita setiap pemimpin. Pemimpin harus berusaha sedemikian rupa meninggalkan legacy. Legacy atau hal-hal yang monumental yang akan selalu diingat. Ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang sangat luar biasa yang diingat oleh generasi yang akan datang. Tentu tidak saja dalam bentuk monumen pembangunan fisik, monumen atau pembangunan fisik yang lain. Ya. Selain itu tentu hal-hal yang mengenai budaya, atau mungkin perilaku pemerintah yang berubah, ya, yang sangat luar biasa, yang akan selalu menjadi patokan sebagai contoh terbaik bagi pemerintahan yang akan datang. Ketika kita meninggalkan contoh yang terbaik, dan itu akan selalu dikenang, ini salah satu legacy. Jadi karena itu berpikirlah untuk meninggalkan legacy ya, bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam masa-masa yang akan datang. Memang kalau dilihat ya, Bima, walaupun dengan alam yang sangat luar biasa, yang tentu tidak jauh atau tidak beda dengan wilayah di Bajo, ya, Labuan Bajo dan daerah-daerah yang sekarang sangat luar biasa pariwisatanya. Dari sisi itu kita sangat jauh tertinggal. Kemudian juga begitu juga dari daerah-daerah lain. Jadi kita harus mengejar dengan langkah yang lebih cepat, dengan lari. Tidak bisa santai, kita harus berpikir out of the box. Ya. Tidak bisa hanya rutinitas pemerintahan saja, ini program ini selesai, alhamdulillah, tidak. Jadi harus berpikir program ini selesai dan orang menyatakan alhamdulillah luar biasa. Kira-kira gitulah. Apalagi itu berpengaruh sangat panjang. Dan kalau kita lihat ramah ini sesuatu yang prasyarat untuk daerah wisata. Orangnya harus ramah. Nah, kalau di tempat-tempat wisata yang baru tumbuh dan berkembang, orang-orangnya seram, tidak pernah senyum, orang datang nggak pernah assalamualaikum atau selamat pagi, seram. Nah, itu budaya yang tidak mendukung dan tidak ramah. Gitu.
Dan tidak ada daerah-daerah dimanapun di seluruh dunia, daerah wisata yang tidak ramah. Karena tidak mungkin wisata itu berkembang kalau masyarakatnya tidak ramah. Nah, ini pengalaman menarik saya ketika melihat-lihat misalnya di pantai apa ini Sape, masuknya, waduh, ini kok seram, nggak ada senyum sedikit pun. Ya, sebagai saya orang lama memahami, ya, biasa saja. Tetapi sebagai orang baru itu kadang agak-agak menakutkan, walaupun hatinya baik gitu. Tapi penting, ya, tampilan wajah dalam wisata itu untuk senyum, ya. Dan apakah memang ini bisa diubah sebenarnya? Bisa diubah dengan memberikan pendidikan, dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat, ya, dengan pelatihan, diikutkan LSM, diikutkan tokoh masyarakat bagaimana membangun daerah yang secara bersama-sama, itu bisa dilakukan. Ini hal yang kecil, tapi bisa dilakukan. Karena misalnya saja yang satu contoh tadi saya katakan wisata, kalau kita kembangkan. Wisata itu yang paling pokok sebenarnya adalah budaya dan kultur masyarakat itu, sikap masyarakat itu. Ya, halo, halo. Ya, lanjut Pak. Sorry. Siap. Lanjut. Ya, jadi hal yang ingat bahwa yang paling penting pertama adalah budaya dan kultur masyarakat. Masyarakat ramah menerima tamu. Itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua, keadaan alamnya indah. Kalau keadaan alamnya itu indah sekali tapi tidak ramah, itu juga jadi masalah. Baru yang ketiga adalah infrastruktur dan fasilitas. Nah, kalau tiga-tiga yang bergabung, insya Allah kita akan maju. Ya. Kita majukan budaya yang sangat luar biasa. Kita kembangkan. Kita kembangkan ini menjadi hal yang sangat luar biasa dalam menjadikan Bima menapak terus lebih maju. Kemudian dalam aspek yang lain, dalam aspek pendidikan, misalnya, saya sangat bangga kalau saya kemarin. Oh ya, maaf. Di kampus-kampus utama di Indonesia selalu ada di PB, di Unhas, di apalagi di kemudian di UI dan di beberapa kampus juga di luar Jakarta dan Jawa. Ini orang-orang Bima ini, kita orang Bima ini orang sangat rajin untuk belajar dan mengejar pendidikan yang sangat luar biasa. Saya sering cerita sama teman-teman bahwa orang Bima itu yang pertama adalah sekolah anaknya. Dia belakangkan untuk pergi haji untuk sekolah anaknya, atau dia belakangkan bangun rumah, tapi dahulukan untuk sekolah. Ini suatu modal semangat yang sangat luar biasa yang harus kita kembangkan. Bayangan saya di Bima harus kita bangun epicentrum pendidikan untuk wilayah Indonesia Timur di bagian selatan. Nah, apa yang kita bangun di situ, kita ajak para akademisi, kaum intelektual kita, diasporanya di seluruh Indonesia sangat luar biasa, di luar negeri, kita ajak diskusi apa yang kita bikin di Bima itu yang monumental. Sehingga orang-orang Sumba, orang-orang bagian barat itu sekolahnya dan Bima menjadi ramai. Pelabuhan yang menjadi ramai, bandara yang menjadi ramai kalau banyak sekolah di situ. Jadi ini antara lain, ya, mungkin yang bisa dipikirkan. Hal-hal yang saya kira akan sangat monumental kalau dimulai dari sini, dan waktu 3 tahun masih ada, untuk mengembangkan itu. Kemudian juga di lain, misalnya di bidang kesehatan, apa yang monumental dibuat, misalnya menyekolahkan anak-anak untuk di bidang kesehatan sehingga banyak sekali, ya. Kan tidak banyak itu misalnya kalau kita sekolahkan untuk dokter ahli, ya, anak-anak Bima, atau bidang kesehatan lain, sehingga pelayanan kesehatan kita lebih bagus, ya. Dan memperbaiki fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada. Sehingga
tidak ada yang keluar di Facebook misalnya yang sangat menyedihkan